Nah ini kok ujug-ujug kok sutradara piye gitu. Nanti kalau Mas Wahyu macam-macam ditembak ya. Oh udah pasti. Palo gak ada lah. Palo mau gue ada gitu. Anissa ini aku butuh kamu jadi tim wardrobe. Ya siap, aku jadi tim wardrobe gitu kan. Daya. Yeay. Aku nggak diundang sih. Katanya nggak bisa datang. Aku Aku nggak diundang. Daya film official aku nggak diundang kok main ngono ya. Tapi namanya dia ada di credit title. Iya, nama aku ada loh. Wahyu Dharma Sejati. Loh berarti udah hadir. Enggak, Berarti udah hadir. Namanya maksudnya. Oh siap, yang siap. hadir. Nggak apa-apa sih. Gambar footage-nya juga hadir. Karena hadir. menurut saya Daya itu adalah suatu proyeksi ya kan, masa kini tentang pandemi dan pariwisata. Ya betul Mas Wahyu. Nah saya mengapresiasi dan pada waktu itu Mbak Anissa ke rumahku. Mas, aku minta stock footage. Oh iya wis, ono buat Mbak Anissa apa yang enggak kan gitu kan. Mas Wahyu baik banget Nah. itu. For you lah Mbak. Tapi dia ke rumahku tuh aku bingung gitu loh. Kenapa tuh? Aku bingung, ini anak ke rumahku ngapa beneran ternyata. Dan pada waktu itu aku tidur. Tidur Capek terus banget. apa tak telepon aku bingung kan nyari rumahnya. Jadi rumahnya Mas Wahyu itu nggak tahu di mana Di itu. pinggir Oh, udah pokoknya, Mbak. cukup itu. Gak mau ini bukan bahasa saya ya, tolong ya. Loh, tadi katanya Oke keroyokan. ya. Nah, ini gini Mbak. Jadi di sini saya ada Mbak Almas Rosi sebagai co-host lah. Halo, Karena Mbak apa? Nisa. Karena saya Iya. dengar selentingan tuh tadi tuh gini. Film Daya itu produser, sutradara dan apalagi yang paling Pemain utamanya. pemain utamanya Mbak Sekar ya. Mm-mm. Yang atas ya Mbak Yeti ya. Mm-mm. Halo Mbak Yeti. Nah, itu semua perempuan. Nah, Iya. Di Almas ini satu-satunya perempuan di Indonesia yang pernah naik podium kejuaraan menembak handgun Faris Asia dan aku bilang ini sosok cewek yang bagus nih, makanya gua ajak lah. Alhamdulillah. Menginspirasi banget nih. Ya semua menginspirasi, makanya ini sebenarnya aku pengen kalian ngobrol terus aku kabur. Oh Boleh gitu, nggak? Boleh nggak nggak? boleh dong. Boleh nggak? Kita ngeroyok aja gimana? Oh Mbak? jangan Kalau please. dia mau kabur kita keroyok Iya, dia kita aja. keroyok aja ya Mbak ya. Siap. Takut penembak bro, ya toh, satunya sutradara ya. Mau kabur kemana? Malah padahal Om? Mas Wahyu juga suka nyutradarain. Nah, Bang. Iya. yang paling menarik tuh gini, dia tuh kan sering sama saya tuh kerja menjadi aktris, Talent ya juga. talent. Nah, ini kok ujug-ujug kok sutradara piye gitu. Aku mau nanya itu aja sih, Mbak. Nah, terus lebihnya terserah Mbak Almas lah gitu loh. Kamu boleh nanya Mbak Almas juga kok nanti kok. Wah boleh nih, ini Takut. menarik nih, jagoan Takut, tembak takut nanti. nih. Nanti kalau Mas Wahyu macam-macam ditembak ya. Oh udah Wah, pasti. Ini Mas Wahyu sebetulnya kan ya nggak tiba-tiba ya Mas Wahyu, maksudnya yo aku waktu itu memang kuliahnya kan kebetulan kan di MMTC. Nah sebetulnya kan emang juga di balik layar juga ya, walaupun memang lebih ke produksinya radio sama TV kayak gitu, tapi ya sebetulnya waktu di MMTC ya sama-sama Mas. Ya, jadi tergantung palo gada lah, palo mau gue ada gitu. Nilainya kakak kelasku, Anissa ini aku butuh kamu jadi tim wardrobe. Ya siap, aku jadi tim wardrobe gitu kan. Aku butuh kamu jadi asisten produser. Ya udah siap. Terus tiba-tiba aku butuh kamu main jadi talent. Ya udah siap, kayak gitu sih sebetulnya awalnya kayak gitu. Nah terus memang kemarin tiba-tiba dapat kesempatan nyutradarai film pendek ya sebetulnya di film Daya ini. Waktu itu memang dari Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata mau mempromosikan sebetulnya tentang gimana sih kondisi pariwisata Jogja sekarang ini kaitannya dengan pandemi kayak gitu, tapi bukan promosi yang kemudian istilahnya hard selling kayak gitu ya, tapi memang model soft selling yang kemudian pengennya dikemas dalam satu film yang ada alur ceritanya kayak gitu awalnya Mas Wahyu. Keren banget sih, tapi aku bilang gimana ya? Mengemas sebuah isu Covid ya, kan, dengan pariwisata itu adalah sebuah hal yang tidak mudah karena itu sebenarnya berseberangan kan. Iya. Seberangan. Tapi di situ ada kesan bahwasanya pariwisata juga diangkat, isu protokol juga diangkat. Mas Wahyu udah nonton? Aku nonton ya enggak enak ya. Gimana ya? Ya aku udah nonton lah. Ya karena gini Mbak, sebuah karya itu untuk Makasih. ditonton kan. Iya. Cuma jujur Mbak, aku nggak sampai selesai.
Kenapa mesti sibuk udah ditinggal Orang ngapain sibuk. gitu? Enggak, Bukan. anak saya itu loh, anak saya gangguin. Dedi, kameme gitu loh, si Sam gitu loh. Handphonenya diminta, ya udah tak ikut. Tapi saya janji setelah ini saya akan nonton sampai selesai. Bener loh ya. Sebenarnya kurang 5 menit terakhir sih. Berarti nggak nonton namanya di kredit title Enggak. dong. Tapi Nggak saya nonton ngepcer. berarti. Saya Oh ngepcer. iya, Oh jadi langsung di mentokin gitu ya. langsung dimentokin dia nyari namanya. Enggak, karena Iya, gini, benar, karena benar, lucu. benar. Dia telepon saya itu gini, "Mbak, Mas, jenengmu sapa asli kudune wis ngerti to." Terus mau tak dengan ra usah aku yang ngono, enggak usah lah. Itu maksudnya itu bukan saya banget lah masalah kredit lah. Karena sebenarnya kalau di Flick beberapa film tuh nama saya enggak dimasukin, saya enjoy aja gitu loh. Nah, tapi enggak tahu Mbak Anissa kok tetap memasukkan gitu kan, aku juga bingung juga sih. Ya itu apresiasi ya. Iya, Maksudnya betul. kan gini sih Mas Wahyu, Mbak Alma. Maksudnya di sini kan saya istilahnya membuat film di sini yo. Kemarin saya sempat sampaikan sih di diskusi. Jadi saya tahu bahwa saya tidak cukup cakap, barangkali juga tidak cukup pintar lah untuk mendirect menyutradarai film yang saya buat ini. Tapi paling tidak saya tahu bagaimana saya harus memperlakukan karya yang saya buat ini. Oh. Nah, kemudian bagaimana memperlakukannya ya, bahwa saya memahami ini sebagai sebuah kerja kolaborasi kayak gitu. Jadi bukan kemudian saya membuat ini saya lalu berkompetisi sama yang lain-lain kayak gitu, enggak, tapi lebih ke kolaborasi. Dan karena ini juga kolaborasi maka juga harus ada apresiasi Iya, ya gitu betul. ya. Apresiasi hal kecil ya, karena Mas Wahyu sudah membantu kayak gitu ya. Jadi ya perlu saya apresiasi, ya apresiasinya paling enggak seperti apa ya, misalnya salah satunya pencantuman kredit title namanya Mas Wahyu kayak gitu, ada di kredit title. Mas Wahyu meneh. Gitu. Tak story loh Iya iki, kan? ben kowe hits. Oke. Kalau Mbak Almas sebagai orang bukan orang film yang udah nonton film itu gimana? Film itu mewakili nggak tentang pariwisata Jogja? Iya, gimana Mbak? Sebenarnya Alma? gini, tadi sebenarnya aku mau nanya dulu nih Om. Nah, Sebenarnya mau nanya dulu sebenarnya Oh, manggilnya Om ya? asem tenan oi. Papa aku dipanggil Om. Mas, Nah, Mas. sebenarnya aku mau nanya dulu nih, apa sih yang benar-benar menginspirasi dari pembuatan film ini gitu loh, Oh, gimana Mbak? Jawab dulu oke. Mbak. sehingga terciptanya film ini gitu. Oke, yang menginspirasi sebetulnya kan kembali lagi ya ke arah. Jadi aku waktu itu memang kepikirannya, kemudian ada ide awalnya tuh memang dari ibu produser saya gitu loh. Siapa itu? Ibu Mbak Yeti Yeti. Oh iya Martandi. benar Mbak Yeti. Om Wahyu kenal ya Om? Alhamdulillah. Nah, Om Wahyu itu kan dia nggak apa kok dipanggil Nggak Om apa-apa. juga ya. Bener. asem. Oh iya. Kaget aku. Terus gimana Mbak? Merasa. Nah, ada ide awal tapi kemudian saya kembangkan. Nah, di situ kemudian saya kembangkan seperti apa ya ke dalam naskah. Nah, saya harus mencari nih apa yang kemudian menjadi roh utamanya gitu loh. Bahwa kemudian saya menemukan adalah soal sikap peduli gitu. Jadi bahwa sikap kepedulian itu yang seharusnya kita miliki sekarang untuk menghadapi pandemi. Nah, dari sikap peduli itu kemudian saya breakdown satu persatu ke naskah yang akhirnya membantu saya untuk di pengadeganan juga nantinya kayak gitu. Nah, kemudian sebetulnya ya ada sedikit curcolnya lah ya pasti. Kenapa curcol? Apa tuh Enggak, curcolnya? curcolnya misalnya Tunggu. Tunggu. Enggak, ini tak potong khusus. Dia tuh bikin sesuatu tuh agak-agak. Aku nonton film yang masalah Sekar sama siapa? Aku lupa. Denta, Mas Denta. iya. Nah itu agak-agak istilah ke drama Korea lah gitu loh. Istilah ke drama Korea dan Mbak Anissa itu banget gitu loh. Oh gitu. Jadi dia mencurahkan isi hatinya lah. Biasanya mungkin aku kalau ketemu cewek kurang kayak gini lah terus. Story-nya kok Kalau dari hati kok kan gini nah. justru lebih baik gitu. Iya. Tapi kalau drakor itu bener memang oke. karena satu kemarin sebetulnya soal gimana ngemasnya gitu ya. Maksudnya kan memang film ini pengen ditujukan lebih Hati-hati ke lo khalayak. ngomong lo, aku pembuat film juga lo. Loh iya, sama-sama. Makanya kan kita sharing kan Mas. Iya betul. Maksudnya emang pengennya lebih luas kayak gitu kan. Jadi nggak hanya untuk regional Jogja, tapi mungkin juga bisa di luar Jogja, di Jakarta, dimanapun kayak gitu. Jadi yang apa ya yang kemudian wah bisa cukup milenial gitulah. Ya udah emang kemudian pendekatannya ada pendekatan drakor kayak gitu, makanya ada adegan yang slow motion. Yang Itu gitu. drakor banget. Itu sengaja siap, emang, siap, itu siap. Drakor sengaja. banget. Itu sengaja tuh waktu di lokasi juga tiba-tiba ngobrol, aku tuh ini kayak gini, ngobrol sama tim kan, terus oh gimana kita buat slow motion, oh oke, terus dia noleh set gitu, coba Mas Wahyu kalau set gitu slow motion. Ya udah lah. Enggak ini kameranya cuma ke kalian yang close ini enggak ke aku. Aku kan udah enggak usah dilihat lah. Udah bosan Suaranya tadi. aja. Oh. Nah ya kayak gitu. Jadi terus kalau ya curhatnya mungkin lebih ke misalnya
ada soal relasi yang dibangun sebenarnya lebih ke relasi ibu dan anak di sini. Nah, bukan curhat ya, tapi bahwa saya kemudian mengambil pendekatan antara ya hubungan saya ke ibu saya sendiri itu seperti apa yang kemudian saya tuangkan juga di. Terus kenapa kamu nggak menjadi sutradara sama pemainnya sekalian? Nggak, ini pertanyaan yang wajar kan? Mumet Mas. Harus bisa bagi-bagi ya, lah. Mas Lukman Sardi bisa. Kenapa? Mas Lukman Sardi bisa. Mas Lukman Sardi bisa ya. Ya nanti mungkin belum, tapi untuk di sini memang apa namanya, saya pikir Mbak Sekar juga kita berdiskusi sama Bu Yeti juga ya, cukup inilah representatif untuk mewakili karakter si Daya kayak gini ya, Mbak Sekar kemudian Mas Denta gitu. Nah sebenarnya yang menarik juga sedikit bahwa Mbak Sekar, Mas Denta itu juga sama-sama dari Dimas Diajeng Jogja kayak gitu. Itu mereka satu pasangan? Enggak satu pasangan, tapi dari pasangan di Dimas Diajeng ya kan? Enggak ya, beda tapi ya? sama-sama di Paguyuban Dimas Diajeng yang ada di kota Jogja gitu. Oke. Kamu dulu juga Dimas Diajeng bukan? Iya. Jadi sama-sama gitu. Kok nepotisme ini piye iki? Wah. Bukan Enggak, ini aku ngomong ini bagian daripada ya orang kan pasti bertanya seperti itu. Aku memposisikan aku sebagai penonton aja. Sebenarnya bukan nepotisme Mas. Kemudian awalnya ya kalau sosok Daya ya memang saya sudah waktu itu ngobrol dengan Bu Yeti ya sebagai produser, ini memang cocoknya Mbak Sekar. Nah, kemudian waktu itu dicari kan sosok Adi kayak gimana sih yang menyenangkan gitu. Dia di sini adalah satu-satunya pemeran pria karena 3 yang lain bahkan pemeran pembantunya kan juga ini perempuan ya. Nah itu kita cari kayak gimana ya. Kebetulan memang dilalahnya dapetnya Mas Denta pas mewakili itu, mainnya juga bagus ya Mas Denta. Terus ya Mas Denta juga sama-sama dari Paguyuban Dimas Diajeng kayak gitu ya. Ini kebetulan yang berkah juga gitu. Oh berarti dari sini kita juga bisa melihat ini sebagai wah kita Dimas Diajeng juga punya karya nih yang bentuknya film kayak gitu. Mungkin jadi, kalau yang lain bisa bikin kalau saya bungkus tuh gini, bungkus yang barusan tuh karena dia baru pertama kali, Mbak Anissa baru pertama kali menyutradarai film. Jadi dia ingin membuat gini deh, bekerja sama dengan temannya dulu karena kalau dia bikin kesalahan paling enggak itu masih temannya sendiri. Tapi emang menjadi berkah gitu loh. Dan kalau dari Alma sendiri ya, kalau kerja dengan karena challenge ya, karena ini hal yang baru ya karena ya Mbak ya. Kalau kerja sama teman sendiri itu dulu kayak kita lebih nyaman. Kita chemistry-nya dapat ya, chemistry-nya dapat. Jadi bukan gitu. nepotisme ya guys. Kita akan dewe jawab dewe Wahyu. Ya kan biar clear. Waktu itu butuh pertolongan kan juga dodok Mas Wahyu bukan dodok yang lain gitu. Mas tulungi aku. Tapi gitu enggak, aku gimmick dikit ya. Jadi sempat dia tuh, Mas, aku minta tolong. Bahasa WhatsApp itu aku minta tolong seolah-olah dia lagi ngapain. Terus aku lagi di Bali pas itu. Ya dia ada apa? Dia lagi liburan tuh. Orang dibales. Sesasi apa ya? Enggak ya Mas, karena itu waktu itu jadi WhatsAppku tuh sempat error, jadi notifikasi itu suka nggak muncul kayak gitu. Dan Mas Wahyu sebenarnya balasnya juga lama banget. Aku teks jam berapa, dia balasnya juga jam berapa. Tapi kan nggak ganti hari. Nggak ganti hari. Nah. Aku juga sering gitu kok. Nggak masuk. Oh gitu. Gitu. Siap. Berarti perempuan itu suka gitu. No. Cowok yang sukanya juga suka kayak gitu. Nah, ini podcast terancur aku dikeroyok lagi ya. Ya Allah. Cowok sukanya juga baca koran ya. Iya, baca koran. Atau dibaca doang nggak di apa di doang nggak dibalas. Saya lagi diving di bawah air pada gitu. waktu itu. Lo kan sekarang ada casing underwater. Bisa. Air laut nggak bisa Mbak. Air laut janganlah kalau itu. Oke, jangan ngomongin laut lah, ngomongin yang lain dulu. Kamu ada pertanyaan nggak buat dia? Tadi aku nangkep ini ya. Tadi kan Mbak Nisa bilang kalau pemainnya hanya satu yang cowok. Iya benar. Iya Mas Adi yang jadi Mas Adi itu ya. Dia mau tanya single enggak? Boleh kan kamu jagoan nembak, nah nanti bisa ditembak juga, tembak yang takut duluan nanti. Oke lanjut Almas. Oke, jadi kenapa kok itu berarti dari sutradara, produser, semuanya itu mayoritas wanita? Iya. Itu kenapa? Nah ini ya hal yang emang menarik. Gini sih apa namanya Mbak Almas ya, biar ya film tuh ada ceweknya, jadi nggak cuma isinya Mas Wahyu doang kayak gitu terus loh. Aku nggak pernah tampil. Aku yang penting bayaran. Wis, aku yang penting bayaran. Karena udah anak bojo ndek kek kruku kayak. Perlu dicatat ya. Perlu dicatat. Krunya langsung nengok ke pohon. Siapa ya? Iya kayak gitu. Jadi ya biar supaya ada regenerasi kayak gitu. Oh ternyata misalnya yang bikin film juga ternyata bisa, misalnya muncul nih produsernya perempuan kayak gitu. Soal itu aja sih. Kemudian sebenarnya memang tentang film ini sendiri kan ceritanya
banyak berkisah tentang perempuan ya, bagaimana kemudian itu tertuang di nasihat-nasihat ibunya. Oh gimana sih kalau jadi seorang perempuan itu ya yang harus bakoh kayak gitu, harus kuat, harus tegar kayak gitu. Terus bahkan yang suka dikutip anak-anak nih Mas Wahyu, Mbak Almas itu kan mereka suka banget tuh kayak ada beberapa quote-quote gitu kan, misalnya yang ojo kaku hatimu, ndak sepi uripmu ya kayak gitu. Wah, quotes baru nih. Jangan Ojo kaku hatimu nanti sepi hidupmu. Tuh. Bentar, bahasa Indonesianya apa? Enggak, aku tahu. Ini barusan. Oh, gimana? Jangan kaku hatimu, nanti sepi hidupmu. Oh, kalau Alma sepi enggak? Kan banyak temennya. Oke. Iya. Jadi hidupnya nggak sepi. Tapi ada slot yang kosong. Ada kosong dikit lah. Loh itu soal kosong juga ada quote-nya tuh. Sama-sama kosong, guys. Sama-sama kosong. Kosong-kosong ya bisa Kosong, iya, lawan, maaf gitu. lahir dan Mohon batin. maaf. Bisa wele nylamur gitu. Dari nol ya. Dari Single nol ya, rasa kosong, kosong-kosong, single. kan. Jadi kalau anu Iya, ya ini kan berusaha lah ya. kursinya kursi single ya, bukan nggak double. bisa buat double. Gimana Nek sih, jonek Mas jomblo ra Wahyu? gelem. Ah, Wis digoleki bahasa sing halus single ya tetep ra gelem. Yang penting tuh satu, Gimana? bahagia. Ya, itu harus. Emang Om punya istri enggak bahagia gitu? Oh enggak. Maksudnya single maupun enggak Iya pun yang maksudmu penting apa? tuh Ini bahagia. bahaya ini. Mana Bapak? Tolong Bapak, aku ditolongi Bapak. Loh, sebenarnya dia membahasakan dirinya Om Iya. sendiri kan. Iya, Tadi nggak betul. mau dipanggil Om tapi dia Betul. memanggilnya dirinya Om. Om. Nah, kan? Jadi Om Wahyu gitu loh. Nah. siap. Gitu Om Wis aku Wahyu. menang wae, Menang wae. Tiba Sebagai pria single di sini Iya. ya. Kan kita perempuan double, kamu Kita pria single di single. sini kan. enggak aku. Yang di Aku- depan Lu sini. kowe aku ada pembahasan apa aku duwe cincin kok ngopo kowe. Loh, bukan maksudnya tuh kita berdua, kamu berdua sendiri. Oh Yang iya, lain kan aku di paham, sini, tapi arahmu gitu. kemana tuh mau menyerang saya, aku paham. Karena kamu nggak mau diserang. apa ya? Iya, jadi kurang Ampun, lebih Tante. kayak gitu. Mm-mm. Ampun tante. Ampun siap, tante. siap. Oh jadi gitu ya. Nah, Nah, Itu menarik banget loh. apanya yang menarik? apanya yang menarik? Quote-nya. Bukan. Apanya? Maksudnya kan biasanya itu kan kebanyakan ya. Mm-mm. Almas bukan dari perfilman maupun Mm-mm. ya dunia kita Almas tidak into di situ. Ah, ya. dia Jadi gini. YouTuber cover. Oh iya, YouTuber kok. Yes, Ini Mbak yes Alma. you are. Oh iya, mana linknya? Nanti dikasih lihat. Bisa dicek Almas Rossi loh. Asik. Almas Rossi Nur Promosi. Amalia. Iya, Almas Rossi Amalia aja ya. Mas Rossi. Di Sambil YouTube. ngovernya sambil nembak-nembak juga. Enggak. Enggak. Enggak, saya tahu kalau Enggak. itu. Jadi sebenarnya kayak gitu ya nyenengin tuh Mbak Alma. Maksudnya ya nggak apa-apa lah saya salah-salah sedikit ya, nggak boleh salah ya. Ini sutradara-sutradara kayak Mas Wahyu, ini sutradara-sutradara cowok-cowok gitu nggak boleh salah Kalau lah. saya tergantung budget aja sih. Oh gitu. Oh gitu. Heeh. Jadi malah sengaja dibikin salah nih Om. Oh, Enggak. ini mohon maaf nih klien-kliennya Om Wahyu nih. Ya ada bumbunya di bawah sini. Tergantung budget aja sih kalau saya sih. Jadi mintanya yang premium apa yang ini. Tapi selalu tapi saya ngomong gitu tadi bagian daripada itu serius di banyak teman-teman itu serius Mbak. Tapi saya sendiri sebagai seorang profesional, apapun budgetnya saya akan semaksimal mungkin. Iya. Tapi kan nggak bisa. Red sama Alexa digantikan sama Alpha 7S kan nggak bisa Mbak. Itu kan suatu kepastian gitu loh. Iya, Iya, kayak iya. tanya sama Gitu. teknis ya. Ya, soalnya betul. ya, kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi saya setuju sih sama Mas Wahyu. Maksudnya itu juga jadi satu mental ya yang harus kita miliki, bahwa ketika istilahnya kita udah saguh gitu, sudah menyanggupi suatu pekerjaan ya, apapun itu ya sudah kita kerjakan dengan Totalitas. maksimal ya kayak gitu. Nah, mungkin kalau memang soal budget yang kaitannya dengan teknis tadi beda, tapi intinya semangatnya adalah bagaimana kita mengerjakan suatu hal itu dengan maksimal gitu tanpa memandang yang lain-lain ini Iya, dulu betul. dikit gitu. Ya enggak Om? Betul. Iya betul banget. Ini aku lagi ngeliat dia ngetek aku tadi. Aduh. Apa iki kok? Dari tadi loh, Om. Ya Tuh kan aku kan kan. lemot. Gak ada sinyal di sini. Asik sih. Gak apa-apa. Ini jadi gini, aku jelasin kenapa podcastnya di sini. Kenapa iya? Tadi aku Nah. lagi mau nanya tuh. Aku tuh sebenarnya kan karena kalau di dalam ruang kita punya studio, Jampro Kreatif sama Ayu Inovasi itu punya studio. Iya, aku sering Yes, lihat tuh di yes, yes. Instagramnya Iya, Om toh. Wahyu. Problemnya kan tidak sesuai dengan protokol kesehatan kalau Iya. dalam ruangan. Nah, makanya Hmm. tapi kita harus berinovasi toh, berevolusi. Tapi kalau evolusi kan agak lama. Gitu. Jadi saya nggak Butuh mau. ratusan tahun ya. Saya maunya berinovasi. Iya. Nah, akhirnya ketemu konsep pas aku ke Bali tuh travel cash. Wah, gitu. Travel cash kita asik gitu. Mas Yo itu aku yakin sudah ada yang bikin gitu toh. Ya wis lah, tapi travel cash itu ada bagian dari pada konsep supporting. Jadi tetap podcast namanya bukan kelas inspirasi karena sama sekali nggak menginspirasikan saya kan gitu loh. Yang menginspirasikan host-hostnya apa narasumbernya aja gitu loh.
Nah, travel cash ini sebagai supporting kemana-mana tuh bisa. Dan sesuai protokol kesehatan. Ini kan udah tak ukur tadi jaraknya pakai penggaris, Mbak. Oh gitu. 1 meter, 1 social meter, distancing dan terus ini ruang terbuka kayak gitu. Ya, betul. Oke. Dan Tapi baru ini- kesampaian podcast. Sebenarnya zaman masih podcast Instagram dia udah tak ajakin. Iya, Tapi kelasnya sama-sama beda. Dia kan sibuk. kemarin kan podcastnya sama siapa tuh? Mbak si Bunyinyir siapa sih? Ya, siapa? Bunyinyir. Bunyinyir. Alah sing maine nggone apa Abu sih? Tejo. Abu Tejo apa? Iya, Tilik. Tile Nah, dari Tile, film ya. Tile. dia udah ngobrol sama dia aku ya. Wah, wis nganu iki ra iso iki terkenal iki. Ya. Dan saya tuh nggak suka sesuatu yang viral banget Iya. gitu loh. Saya kurang agak resisten. Ya wis lah gitu loh. Kenapa Mas Wahyu? Nggak tahu, nggak ada sesuatu untuk menjawab gitu loh. Nggak ada cara untuk menjawab. Karena sudah Karena viral. diri saya sendiri pernah viral kan saya risih kok. Saya Saya hapus. tahu. Saya itu. hapus dan udah stop ya, jangan dibahas ya. Jadi Om Wahyu ini pernah viral waktu apa ini Mbak Om? Ya waktu gencar-gencarnya pandemi itu loh, Mbak. Terus Masker, yang masker. soal masker ya, Ya. luar biasa. Tapi kan endingnya kan waktu menjawab semuanya kan. iya. Kayak gitu loh. Oh, ya berarti pada waktu saya nggak ada niat apa-apa tapi kok jadi seperti ini. Tapi gitu. gimana waktu itu perasaan Mas Wahyu waktu lagi viral itu? Mengganggu itu. Harusnya saya kan bisa main sama anak istri kok malah centang-centingin. Pokoknya nggak pernah berhenti, Mbak. Oh iya. Centang-centing, Masuk terus ya notifikasinya Banyak terus yang ya. sampai tak ya. matiin. Ya, pokoknya tak matiin aja mendingan gitu. Ya, Iya, konsep iya, itu konsep ketenangan kan seperti Iya. Pak Rahmat bikin ke Jawa Resto itu kan mencari konsep ketenangan di sini tuh, dekat sungai kan. Nah, Oh makanya ya ini emang asik banget sih ini ya teman-teman tempatnya nih. Maksudnya tadi waktu aku kamu harus datang- promosiin dulu loh ini. Loh iya ini lagi promosiin. Oh. Jadi Om Wahyu nih. aku datang terus lihat susunan pohon-pohonnya, bangunannya kayak gitu terus Biar gak kayak suruh bayar ada- minumnya nanti kita kalau promosi. Wah parah nih. Om Wahyu tuh ya kayak gitu. Iya, jadi aku juga baru tahu makanya aku tanya. Loh Om kok aku baru tahu tempat ini. Kira-kira tempat udah ini buat lama gitu. bikin set film bisa nggak? Oh bisa banget Bisa ini banget kayaknya ya? buat yoga juga enak banget nih di Oh sini. itu nih. jangan dipikirkan sama Iya. sahabat saya Bapak Rahmat W Prabowo. Ah, Orangnya di sana tuh. Itu lagi di balik layar. Iya di balik layar. lagi di balik Asik. layar. Iya asik banget ini buat yoga. Kebetulan karena aku sebenarnya suka yoga ya, yoga mandiri aja sih kayak gitu. Terus aku lihat tempat ini, wah enak banget ini buat yoga gitu. Bisa set syuting apapun bisa ya di sini ya. Bisa. Kalau Mama Lawas Mas gitu. Wahyu Nah, kenapa nggak kesini sini kemarin? Kamu Lu kan harusnya nggak nanya. tahu. Kan belum. Kan Ya. baru tanya sekarang ini Berarti- berkat podcastnya berarti kalau- Om Wahyu. Ayo. Berarti kalau kamu di sini besok kesini bawa kru film dan lain-lain, berarti saya dapat komisi. Ujung-ujungnya itu, Mbak. Udah sih dia pokoknya kan tadi dia sudah berstatement soal Iya, itu. soal Pokoknya budget. intinya adalah aku dapat duit kayak Iya. gitu Oh, ya, kan. Berarti jelas itu. semuanya turun nih. Lah kru saya soal cuan kalau gitu. nggak kru saya cerewet itu Mas Kiki, Mas Kiki. Gimana Mas repot. sebagai krunya Om Wahyu gimana Oh, tuh? yang Langsung di sana ada gini. gini. Jadi Oh. bukan Bukan gini, gini, tapi gini. Iya. Bukan sarangnya tapi gini ya. Tapi Bukan gini. sarangnya. Waduh pintere Pol. Ya itulah kru-kru saya tuh nggak matre itu mereka bagian daripada apa haknya mereka. Iya. Karena nggak cukup ya masih aja di kru hanya disegani. Ah. Maksudnya disegani dikasih sego tok ae loh dikasih nasi Nah doang. kalau bagian daripada kru Mbak, Mm-mm. saya sempat mendengar dari salah satu teman saya Pak Bakar Wibowo bahwasanya film itu dibikin untuk istilahnya bekerja bersama-sama tim inilah di kala pandemi lah. Kolaborasi ya betul. Heeh. Jadi memang begini Ya sih. nyambung wae aku iso wae nyambung-nyambungke ya. Emang pinter banget Mas Wahyu. Pinter suruh banget. nyambung. Terus piye? Waktu pandemi itu kan memang tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya banyak aspek yang lumpuh ya, terutama teman-teman pekerja seni, pekerja event kayak gitu. Nah, teman-teman yang di syuting itu kan juga banyak tuh Mas, waktu itu syuting hampir nggak ada callingan sama sekali kayak gitu. Nah, memang kemudian Mesti ra kenal Wahyu aku dadine ra di-calling. gitu ya maksudnya kan ya harusnya bikin apa Oh, Mas iya. Wahyu kolaborasi. Nah terus dari situ memang kemudian kan seharusnya ya memang untuk film pendek seperti ini memang bisa dikerjakan dengan kru yang ringkas kayak Iya. gitu ya, bisa lebih ringkas. Tapi kenapa tim kemudian kecil lah. ya betul Nek tim bahasanya produser untuk menggenjot budget itu tim kecil. 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 Mas Oh. kita pakai tim kecil aja ya. Sama tim besar Kayak gitu berarti. ya. Nah ini kemudian memang melibatkan banyak orang ya. Kenapa itu sebetulnya karena supaya sama-sama bisa Iya. berbagi berkolaborasi juga Iya. sama-sama. Lebih ke untuk teman, kolaborasi kayak ya, gitu. Ya, berbagi ya ya. semangatnya untuk berkolaborasi itu. Jadi otak dan pikiran tetap panas. Nah, Maksudnya betul. panas dalam arti positif ya. Ya, Iya. jadi tetap bisa sama-sama berkarya ya. Bayangkan ya, ini juga buat saya juga sebuah keberuntungan ya. Maksudnya saya di tengah
pandemi gini, di mana mungkin rekan-rekan saya juga banyak yang tidak ada pekerjaan, apa semacam itu, saya justru mendapatkan sesuatu untuk saya bisa berkarya juga dan sama-sama berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, sebetulnya ada kolaborasi lain juga Mas Wahyu selain dengan teman-teman kru. Jadi waktu itu kan juga kepikiran kan, gimana kalau di film ini kemudian dikasih lagu tema kayak gitu. Nah, memang sebelumnya waktu itu kan sama ibu produser saya film ini diperlihatkan ke beberapa orang ya, kayak gitu. Nah, salah satunya tadi yang disebut sama Mas Wahyu ya, ada Pak Bakar juga gitu yang diperlihatkan. Nah, kemudian ada usulan-usulan, oh gimana ini dikasih lagu tema kayak gitu kan. Terus Pak Bakar usul gitu juga. Terus ada yang namanya Mas Kiki Pea juga aman insya Allah nulis soal apa ya lagu temanya siapa kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian saya ingat waktu itu ada teman-teman yang namanya Langit Sore kayak gitu kan. Nah, kemudian ada satu lagunya Langit Sore yang judulnya Petualang, itu yang memang saya pikir ya memang berjodoh sekali sama film ini gitu loh. Jadi istilahnya kalau digabungkan sama film ini tuh jadi ngeblend gitu loh. Saya tanpa perlu harus geser-geser gambar, terus liriknya juga pas bisa nyambung sama ceritanya kayak gitu. Dan kok yang dilalahnya mereka teman-teman Langit Sore ini dilalahnya ya. Kebetulan. Oke. Joget banget ya dilalahnya. Iya, mohon maaf. Kebetulan teman-teman Langit Sore ini juga teman-teman yang luar biasa yang sangat support juga. Mereka juga senang banget untuk berkolaborasi. Jadi langsung ngobrol. Waktu itu saya ketemu sama Mas Kakung ya, Kakung Triatmojo, itu kita ngobrol. Oke, jadi ya udah akhirnya kita dapat nih lagu tema untuk film Daya bisa kolaborasi sama Langit Sore yang judulnya Petualang kayak gitu. Jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Jadi filmnya juga jadi lebih hidup gitu loh ketika memang ada lagu temanya kayak gitu. Dan milenial lah jadi Korea kan Koreaan pokoknya. Gini kan. Loh ini benar. Jadi kita kalau itu kan ada kalimatnya sebenarnya yang love you gitu Adi ya gitu kan. Makanya itu kemudian dibuat hashtag Jogja love you gitu. Kalau Om Wahyu Jogja love you sini Jogja dulu. Enggak, aku yang penting waktunya cocok. Waktunya cocok. Tapi sambil gini ya. Waktunya cocok. Gitu Mbak Almas, Mas Wahyu. Ya, aku cukup mengapresiasi sih, Mbak. Film itu sebuah gerakan kolaborasi. Nah, katanya mau bikin film kedua. Judulnya Gaya. Sebentar dong. Gaya. Daya. Refleksi gaya hidup orang masa kini. Jadi bisa. Gini loh, enggak ini off the topic dikit ya. Ya boleh dong. Gaya ya. Jadi aku udah masuk ke kampung-kampung itu kita wong karo corona iki ratekno masalah. Ke pelosok ya. Karena mereka tandur dan lain-lain loh. Tapi nek kutho orangnya penat gini. Nah, itu kan masalah gaya. Iya. Gawean lah. Sama Mas Wahyu. Moh aku. Loh gimana? Baru mau ngomong loh tadi, Mbak. Kan kolaborasi kan. Iya. Mumet. Itu kan mumet. Sebenarnya gini Mas Saya Wahyu. tak di TVC aja. Karena TVC waktunya cocok. Waktunya cocok. Waktunya cocok, Mas. Waktunya cocok Mas. Iya, cocok. Langsung gini semua ya krunya ya. Nah, kalau podcast ini bagian daripada gini loh. Kalau podcast ini bagian daripada ya suatu saat memang oke. Walaupun Mbak Anissa sutradara, saya juga sutradara, Mbak Almas penembak. Dunia ini kan belum mencatat kita siapa, tapi suatu saat kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin anak kita, saya yang simpel aja, anak kita atau mungkin cucu kita gitu. Meskipun itu dia anak dulu. Iya, baru mau ngomong. Loro ya. Pasangan aja belum ada. Meskipun itu, tapi pas suatu kan iki mbokku zaman nom asik gitu. Iya, jadi ada sesuatu yang legacy, bisa legacy ya, satu karya ya. Ada Papa sejarah. tadi kan nontonin ketawa-ketawa sendiri. Bener. Gitu? Ada sejarah untuk keluarga sendiri gitu. Gitu loh. Dan ini kan maksudnya sekarang istilahnya ya jadinya jatuhnya jejak-jejak digital ya. Karena digital. kita sekarang pengarsipan digital kan kayak gini sebetulnya kan. Nah ini mungkin aku juga jadi mau nanya nih Mbak Almas nih ya. Aduh nembak nih. Wah. Ngomong. Itu gimana ya, awalnya? Bentar ya, ke belakang bentar ya. Oke. Ya. Jadi gimana ceritanya itu awal? Aku kan penasaran juga, maksudnya seorang perempuan kayak gitu terus olahraganya menembak kayak gitu. Ya aku cuman tahu tapi nggak terlalu paham ya karena mungkin aku bisa lihatnya sekilas kayak gitu. Boleh diceritain dong Mbak Almas? Atau habis ini kita bikin kolaborasi film ya? Boleh tuh, boleh. Tentang cerita penembak yang ternyata nggak berhasil nembak cowok gitu. Om Wahyu, udah pergi dia. Jadi kalau nembak sasaran nembaknya dia tepat tapi giliran nembak cowok nih nggak berhasil. Iya, nggak meleset bercanda. terus. Gimana dong diceritain dong.
Sebenarnya kenal dunia nembak itu udah dari kecil karena papa kan memang penembak dari atlet dulu. juga Ya, ya? dulu sebagai atlet oke, juga. Oke. Mungkin dari 2002 atau 2003 sekitaran segitulah. Itu cuman beberapa kali ya, cuman tahu papa latihan nembak, papa gini-gini kayak Tapi gitu karena udah sering lihat ya dari kecil ya. Jadi kayak biasa aja mungkin kan. Terus ya itu mulai 2016 baru kerasa ya, pas itu kebetulan pas mau pergi kan, mau ke Korea. Oke. Mau Dalam rangka apa itu? main aja sih karena Oh, ada saudara di sana kan. Mau ngurusin buat visa. Ya itu terus papa kok jebaknya dalam arti. Jadi awalnya dijebak papa nih. Tapi sebenarnya sebelumnya udah tertarik kok. Oke. Pengen nembak cuman kayak belum ada waktunya gitu loh. Oke. Terus habis itu buat visa, ya udah kalau kamu mau buat visa ya kamu ke lapangan tembak dulu gitu. Oh, dikasih syarat dulu ya. Ada sama papa ya. syaratnya. Oke. Ke lapangan tembak, gimana Pak visa? Bla 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 gitu kan. Ya kalau kamu mau visa ya kamu ikut penataran nembak dulu. Berapa lama itu penataran? Penataran itu jadi kayak kita sertifikasi. Oke. Iya, jadi kayak ketika kita mau kepemilikan senjata atau mau kita ikut event-event kayak ya nasional maupun internasional gitu juga, kita harus punya sertifikat. Ya untuk standarnya Iya, ya kayak jadi gitu ya. istilahnya Oke. kita layak memegang senjata, kita bisa dari handlingnya, safety-nya kayak gitu. Jadi jangan sampai karena itu kan senjata jadi membahayakan orang lain Betul, juga ya, iya. handling nggak safety kayak gitu. Betul. Oke. Itu makanya penataran Sebentar, Almas berapa bersaudara sih? 2. Oh 2. Iya. Kakak, adik. Adik. Adik kamu juga ikut nembak juga? Enggak, Kamu doang. aku aja. Adik kamu cewek cowok? Cewek. Oh, oke, sama-sama cewek. Dia ya, lebih oke. ke sering sukanya di musik. Oh di musik. Oke, terus boleh dilanjut. Terus habis itu sertifikasi. Jadi dari papa bilang kamu ikut penataran sampai ke sertifikasi itu sekitar ya kurang lebih sebulan lah, nggak nyampe sebulan lah. Oh oke. Nggak nyampe Cukup sebulan lama tuh, ya. ya sebulan itu latihan. Cuman ya nyari waktu kosongnya kan, karena kan waktu itu Almas kuliah masih semester awal. Jadi nyari waktu kosongnya setiap mungkin ada jeda waktu kuliah itu nanti ke lapangan tembak latihan atau pulang kuliah latihan kayak gitu. Jadi ya seminggu 2-3 kali lah, 2-3 kali oke. sampai ke penataran itu sebulan itulah. Ya udah akhirnya penataran tertulis maupun praktek. Oh oke, dia tertulisnya juga. Ada tertulis. Kalau nembak cowok ada ujian tertulis nggak sih Om Wahyu? Ada. Gimana? Aku lagi ditanyain kamu di mana gitu. Aku lagi bilang aku lagi lanjut podcast film Daya, aku bilang gitu. Oke, siapa Bentar ya. yang nanya di mana? Adalah. Siapa tuh? Tuh kan, aduh ya. Adalah. Nanti ketahuan sama kamu kan kenal istriku semua. Danger lah. Tante. Enggak, ini bener kok, ini positif kok. Oke, gimana. Aku sorry tadi ke toilet gitu loh, ya. Oke. Oke. Nggak, aku tadi lagi nanyain sama Mbak Alma sih, gimana sih ceritanya kok dia bisa mulai nembak? Ternyata dia bilang semacam dijebak gitu loh Iya. sama papahnya kayak gitu. Dijebak yang indah. Nah, Iya, jebak yang indah. Nah, Mas Wahyu ini juga suka menjebak nih. Orang itu selalu resisten sama perubahan, meskipun perubahannya baik ya. Makanya saya bilang sama teman-teman tuh jangan takut berubah, karena berubah itu belum tentu baik dan belum tentu jelek. Dilakoni sik wae. Iya. Oke. Gitu Kalau memang lurus ya kita jalani. Iya. Kalau enggak ya kita stop di situ. Oh, basicnya kita tidak akan pernah menganggap itu lurus, suatu perubahan. Betul. Iya, selalu. Tidak akan pernah menganggap Selalu itu ada lurus. ketakutan sebetulnya Iya, kan betul. perubahan kan. Saya dulu wah nggak kesannya kayak pamer sih. Jadi saya ceritanya dua omah Doro, ya tau omah Doro. Nah, omah Doro iki dorone tak pindah. Iki dorone bekah beku. Padahal omahe luwih apik. Iya. Nah, begitu tak pindah, gitu. Suatu saat Doro iki minta pindah meneh, gitu loh. Dorone ya bekah beku. Tapi sebenarnya tempatnya lebih indah gitu loh. Tapi dari keindahan itu belum tentu juga ini, mungkin posisinya gimana, posisi terik matahari dan lain-lain, dan nggak pernah bener lah. Kenyamanan. Tapi nek wis masalah biasa kok Mbak. Oh iya. Nek wis biasa, Ya gitu. udah. Ya seperti sebetulnya kan kita sekarang kan Biasa karena sedang terbiasa. mengalami perubahan juga Iya. kan Iya. Mas Wahyu kaitannya dengan pandemi ini. Waktu awal-awal semua orang juga pasti
saya juga istilahnya ngelihat ke depan, wah kayaknya peteng banget ya. Jadi tuh Almas itu Stres ya, gitu. Almas itu tadinya mau S2 ya ke Korea ya, karena pandemi nggak jadi ya. Oh gitu. Bapaknya menang lah, win lah. Menang. Aduh kayak ini dong, kayak si Daya dong ceritanya Iya, juga. bener. Kan Oh, dia jadi si Daya Jangan-jangan ceritanya kalian juga kenal main ya? juga. Oh. ya tadi. Nggak apa-apa, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang kita nggak ngerti kan apa yang kemudian Terjadi. akhirnya bisa ya berjumpa sama kita kayak gitu ya. Hmm. Tapi Iya. memang bener kalau tadi kaitannya yang diomongin Mas Wahyu, perubahan kemudian sekarang ini istilahnya kan kita sudah mulai terbiasa hidup berdampingan juga kan Mm-mm. dengan pandemi ini. Dan Betul. akhirnya ya ternyata kita nggak kerasa loh, udah hampir berapa ini, Yuh. 9 bulan kita Iya. survive dan Setahun, baik-baik hampir aja. setahun. Kerasa karena dirasakan kan, makanya Iya. nggak usah Nggak usah dirasain. dirasain, bener, Kita nggak nggak usah kerasa dipikirin udah ya. November aja. Iya, dan nggak kerasa, aduh aku lapar ya sekarang. Ya habis ini. Abis ini kita makan-makan. Oh, Abis ini kita bercanda. makan-makan. siap, Iya. siap, Oh siap. tadi masih lanjut nih Mbak Alma, kan sudah dapat sertifikat. Nah waktu itu terus gimana tuh perasaan kamu waktu dapat Di sertifikat? sini makanannya enak loh. Wah, Biar oke. kamu tambah lapar, biar tambah emosi. Biar nanti biar menggebu dulu kan, abis makan banyak. Nah, iya benar-benar boleh. Jadi gimana tadi perasaannya setelah dapat sertifikatnya, terus akhirnya gimana? Perasaannya sebenarnya karena mungkin belum merasakan aku sertifikasi tuh untuk apa juga sih gitu loh. Iki Jadi aku masih jujur biasa ya, aja. sorry tak potong. Iya. Iku aku judulnya podcastnya apa iki, daya apa emansipasi wanita ngono kali ya. Boleh Ngono wae ya. Boleh, tentang perempuan. tentang Iya, wanita, tentang- perempuan. Ya. Heeh. Perempuan ngono wae, Iya. perempuan ya Perempuan daya. besar semua Daya gitu. and the gun. Daya and And the degan. gun. Daya and degan. Bukan the gang. Bukan degan kelapa Oke. muda ya. Bukan. Terus. Lanjut Mbak Almas. Ya itu terus sampai pada akhirnya ikut sebulan dari habis sertifikasi itu kan udah dinyatakan lulus segala macam, terima sertifikasinya, Oke. sertifikatnya. Oke. Terus habis itu ada perlombaan. Nah, mulai dari perlombaan itu mulai merasa ternyata papa nyuruh aku untuk ikut sertifikasi itu untuk ini, untuk hal baru, dunia baru. Oke, perubahan yang tadi sempat Perubahan, disinggung ya betul. sama Iya. Om Wahyu. Ha. Bener-bener keluar dari zona nyamannya Almas gitu. Oke. Karena kan cuman memang tahu papa lomba nembak gitu, cuman kan tidak pernah ke dunia itu. Ya terjun Belum langsung. pernah terjun Terjun langsung langsung. ya, ya. Apalagi keluar kota gitu Oke, kan. oke. Bertemu dengan banyak orang baru. Banyak orang baru yang mereka itu mereka cerdas. Mereka cerdas, mereka sangat visioner. Oke. Ke depan banget gitu Oke. loh. Dan itu kebanyakan lawan kamu cowok-cowok ya. Betul. Nah, aku tuh tadi abis nonton satu series yang menarik nih sebelum kesini. Apa itu? Di Netflix ya. Kamu bilang aku sibuk kerja kok nonton seri. Wah, kowe iki Loh, iya, bocor kowe. selalu ada Bener, waktu. aku- Bocor kowe itu adalah tenan. bagian dari Oh, iya, iya. pekerjaan Iya. ya, Betul. Mas Wahyu. Mohon maaf ya, analisa. Oh, terus? saya betul itu sungguh saya memang bagian dari pekerjaan. Jadi tadi ada satu series yang saya tonton, itu tentang seorang perempuan yang dia bermain di catur kayak gitu, yang notabene itu juga laki-laki. Jadi ketika kemudian Mbak Almas cerita seperti ini yang itu juga biasanya dominasinya dari laki-laki kayak gitu, dan ternyata kamu bisa dari perempuan dan bahkan kamu sampai menyabet juara gitu loh. Itu kan juga luar biasa nih. Perempuan berdaya. Perempuan berdaya. Apa ini? Ya, perempuan berdaya. Perempuan Ah, berdaya. iya iya di baju Bisa dulu tuh, nih habis ini. iya. Ya enggak, aku daripada aku mikir toh. Tuh kan. Iya, bener Loh, kan? hidup itu Untuk gampang aja title-nya. kok. Kayak karena dia sukanya nggak mau mikir, nggak mau dirasain, yang penting Ya enggak gitu juga kali, gilingan lo. Enggak gitu juga kali gitu loh. Jadi kalau orang ngebayar saya mahal itu karena apa? Karena saya meninggalkan waktu saya bersama istri dan anak. Itu yang itu waktu mahal nggak? Iya, mahal Iya, banget. betul, mahal Gitu. banget. Harusnya saya bisa ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Makanya kalau mau nyuruh saya kerja ya harus mahal. Wis ngono wae. Iya, perlu di garis bawahi ya tadi ya. di bold. Dengan Om Wahyu mahal. Ya karena ya itu tadi toh, waktu kan mahal toh. Iya, betul. Ketemu istri, ketemu anak, Betul. terus yang tahu sendiri anak saya kan lucu-lucu ya. Lucu banget. Iya kan? Bagaimana Lucuan dengan gemes krunya? ini ya. Iya. Krunya lucu-lucu juga. Iya, krunya Tapi, lucu-lucu. Mbak Almas, satu yang paling menarik apa sebetulnya kemudian ketika kamu ada di perlombaan itu ya, yang kemudian lawanmu cowok-cowok kayak gitu, dan kemudian kamu jadi perempuan gitu dan kamu bisa dapat juara gitu, apa yang kamu dapatkan gitu dari situ? Yang aku dapatkan, yang Almas dapatkan itu suatu kebanggaan. Pertama untuk diri Almas sendiri. Kedua untuk papa, sebagai papa itu kan yang memang
menggandeng Almas untuk ke dunia Papa ini. kamu pasti bangga banget lah. Itu makanya kenapa kok suatu kebanggaan untuk papa juga gitu loh. Oke. Karena kan memang waktu Almas masuk untuk perempuan itu sedikit Mas Ian. Berapa? Sedikitnya berapa? Kalau untuk di standar divisi kan Almas ada beberapa divisi. Oke. Almas di standar divisi itu ya dihitung jari lah. Yang aktif itu dihitung jari. Ya 5 sampai Padahal nyampe 10 tapi lah. totalnya dari berapa Kalau se-Indonesia ratusan. Oke, enggak yang di satu divisi itu kalau 5 cewek yang total semuanya itu ada berapa? Total di satu divisi kalau lomba gitu ya. Yang sama cowok-cowoknya Sama cowok juga. beda-beda, kadang bisa sampai 60, 50. Oke. Jadi Bisa dari ratusan. 60 atau ratusan itu cuman misalnya ada 5 cewek. Betul. Oke. Jadi goalsnya papa itu kamu bukan untuk meraih nomor 1 di antara wanita, tapi di antara laki-laki. Oh, papa bilang gitu. Wah. Ora gate larang ora dadi eman-eman gitu. Cerita dulu dong, sekali nembak sekali latihan habis berapa? Kamu tuh loh senangannya ditutup-tutupi Oh manis-manis iya, tok. Nanti dikira belum sombong tahu loh. pamer. Bu, enggak, lah, Buat enggak sombong kan ini orang juga gitu. pengen tahu nih, aku juga pengen Gitu loh. tahu. Oh, kayak iya, gitu iya, loh, iya, iya, betul. Oh, ngertiinnya memang manis-manis juara tapi kan prosesnya orang Iya, tahu gitu loh. prosesnya dibalik dari misal di Instagram nge-share nomor juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Dibalik itu ada apa ya? Kita berusaha berat gitu loh. Berusaha ya dari Ya. dari Modalnya berapa, Mbak? Ya itu dari modal, Berapa? dari fisik. Berapa kalau boleh tahu? Tadi sekali latihan berapa tuh? Sekali satu butir itu sekitar 6.000 sampai 7.000. Padahal untuk sekali latihan habis berapa butir? Kalau untuk Almas 200 sampai 400 butir. Oke, berarti berapa tuh? Kaliin aja. Gitu ya. Aku Saya nggak materialnya suka ya orang sombong ya. Ayo udah ya. Ya sekitar 240.000 kalau 400 butir. Itu ditambah kalau Almas sendiri kan udah ada holster, belt, terus harus pakai peltor juga. Itu Ini mungkin buat sesore loh itu, sekali sore 240.000. ya, oke. Nah, Jadi ini nembaknya ngene iki. 6.000. Nasi kucing. Nasi kucing Ya, itu. gitu. Enggak, tapi ini mungkin buat yang pada belum tahu nih, untuk modal awal itu minimal spending berapa sih, Mbak Alma? Dari sertifikasi. Oh iya, aku ingat ya? dia pengen aku mau diajak Mas pernah atau kamu? Iya, karena aku Boleh, pernah ayo lihat. kapan-kapan Mbak sama aku kalau aku latihan. Itu Oke, boleh tuh. boleh. Nanti kita boleh kontak-kontakan semua. aja. Siap, Kalau siap, aku latihan siap. nanti bisa ikut. Asik mau, yes. Palsu harapan. Beneran. Dia iki sih karo bapaknya ditandur ning kene wisan. Tapi Almas latihan setiap pagi sekarang udah. Kan mau setiap pagi. mau latihan toh buat mau lomba buat Sabtu. Oh, oke. Terus tadi belum ngejawab tadi, kira-kira untuk modal awal spending Modal berapa sampai awal berapa? Untuk sertifikasi ya, ini dari sertifikasi ya. Kan butuh peralatan tadi, holster apa segala macam. Untuk sertifikasi minimal 10. Minimal Untuk 10 sipil. ya. Oke, Iya. oh sipil, oke. Ada khusus. Oh. Iya. Pistolnya regane 200 juta. Kan tergantung mau pistol yang seperti apa Yo kayak nek gitu. yo sing enak yo semono, mosok anggo sing modelku yo bingung mendal-mendal to. Kebetulan punyanya Almas segitu Oh. gitu. Oke. Nah, itu Sombong pistol, terlalu sih. kemudian holster dan lain-lain berarti Kacamata. total semuanya berapa? 300 juta sampai Dari part-partnya di senjata juga semuanya sampai. lengkap. Sampai ya 300 lebih. Ya sekitaran lah. Oke. Belum lapangan pribadi. Belum Lumayan skincare. ya. Oh iya, Oh, skincare, skincare. sunblock. Sepatunya mereknya apa tuh? Ya itulah. Itulah. Gitu. Mau di endorse juga Ada boleh. khusus. Loh, Kan udah. Oke, Oh, iya. oke. Kamu bukannya udah di endorse sama maaf apa namanya? Pindad. kalau Almas ini dari Bapia 25 sama dari Rudy Project. Di project. Iya. Hmm. Rudy Project itu kacamata. Nah, aku dulu bikinin kamu buat Pindad itu enggak jadi. Itu belum. Belum. Ya karena Itu kan yang salah videografer ya kayaknya. Heeh, wis. Itu aja wis, biar clear ya. biar clear, oke. Daripada dipikir. Close case Nggih. itu. Oke, Mbak Almas jadi ngerti kan sekarang. Oh, ya larang ya. Ya, larang. Sebenarnya kalau senjata Hmm. nggak perlu punya dulu nggak apa-apa. Ada kalau mau pinjam juga bisa gitu. Cuman kan memang kalau bukan punya sendiri kan nggak srek ya. Iya, iya, karena Gitu. itu sangat personal juga ya pegangan ya, Iya, handlingnya mungkin. kan lebih itu kita
ngambil chemistry-nya sama istilahnya tuh pasangan kita. Oke, Gitu loh. oke. Iya, karena ya udah emang itu dengan alatnya medianya itu Iya, kan gitu. nggak mesti Almas bisa pakai senjatanya orang lain gitu. Oke, gitu Om Wahyu. Iya. Mbak, aku udah pernah podcast sama dia kok yang bab ini kok. Tapi Oke, aku kan juga nggak tak aku masukin nggak tahu kenapa? tuh. Nggak tak masukin kenapa? Kenapa? Karena pada waktu itu aku masih beta banget, terus terjadi problem yang ya agak-agak suaranya kurang enak lah. Tapi tak masukin di YouTubeku yang satu. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi kalau yang di Jamro Kreatif ini yang mulai dari yang alat berat ini sudah ada baru tak masukin. Gitu. Ya mungkin ini juga apa ya kalau narik kembali ya, maksudnya aku lihat semangatnya Mbak Almas juga ya. Jadi ketika kemudian aku menuliskan si apa Daya ini ya, film Daya ini kan aku juga melihat gimana sih teman-teman perempuanku gitu di sekelilingku gitu loh. Jadi ambil materi itu enggak selalu harus dari jauh-jauh kayak gitu. Betul. Tapi inspirasinya aku dapat aja dari lingkup sekitar, makanya tadi juga bahkan dari personal, misalnya soal relasi saya dengan ibu saya kayak gitu ya, yang terdekat seperti apa gitu. Jadi ada semangat seperti ini kayak gitu. Dan sebetulnya kan tadi soal kepedulian yang juga ditekankan ya, kemudian tadi yang soal perubahan, nah itu memang tidak banyak dimasukkan, tapi juga ada unsur-unsur seperti itu juga yang kemudian dijadi satukan gitu loh di film Daya ini kayak gitu sih. Mantap. Nah, tahu. soal Gimana? Daya ini Gimana, mungkin Kenapa ada sih saya ngajak Almas, dia lebih bawel daripada saya? Saya sudah dari pagi, sudah 7 Udah narasumber dia, ya. dia udah baterainya udah mulai habis. Udah nih. lelah. Aman. Kalau sebenarnya saya asik aja sih. Kamu pernah siaran radio nggak? radio belum. Tapi suaranya bagus dia. Untuk suara kamu bulat bagus ya. Wih, sih, miku sing larang iki. Serak becek Iya, dia. Makasih loh Om. Ya ngomongin karena di Makasih loh. sport tenis tetap ya. Oke. Ya kalau alatnya mahal tapi memang kemudian materi Iya. SDM-nya nggak bagus juga nggak Sama bisa aja. Mas Wahyu. Enggak, kamu serius banget baper malas aku tak udah loh Nino. Udah loh. Ya aku mau baper aja deh. Udah, oke. Back to Daya. Oke. Ya, Back to oke. Daya. Gimana? Jadi gini. Balik soal Daya tadi, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum nonton, mungkin ya kan. Sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan dari film Daya ini sendiri gitu loh? Iya. Jadi sebetulnya intinya ya tadi saya sempat sampaikan di awal ya soal kepedulian kayak gitu loh, bahwa sikap peduli yang harusnya kita miliki untuk menghadapi pandemi ini. Nah, kenapa kemudian kepedulian ini kan jadi penting ya? Misalnya kayak contohnya ada satu adegan yang dia diperankan oleh pemeran pembantu ya, istilahnya di situ pemeran pembantu, tapi sebenarnya adegannya sangat sederhana. Jadi ada adegannya ngasih buah gitu ya, ceritanya dia berperan jadi tetangga, itu diperankan sama Mbak Yanti Lemu gitu, jadi tetangga kemudian dia ngasih buah gitu. Ada yang nanya waktu itu di diskusi, itu kenapa kok cuman ngasih buah? Sebenarnya bukan hanya cuman, tapi sebetulnya di situ ingin menunjukkan bahwa ya masih ada kepedulian yang ada di Jogja gitu, yang masih sangat sehari-hari kita temui ya. Ada orang sakit sekedar ngasih titipan buah kayak gitu kan, itu sebetulnya membangun sikap peduli ya. Maksudnya bahkan itu dituangkan tidak hanya di adegan yang melibatkan tokoh pemeran utama, tapi juga pemeran pembantu juga dibuat seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, Mbak Alma udah nonton belum? Aku separuh aja Mbak. Separuh. Seperti tadi, iya. Seperti tadi Om Wahyu juga separuh kan Almas juga. Cuman kalau Om Wahyu 5 menit. Separuh. Tapi Kurang menurut 5 kamu menit, ketika kurang 5 nonton menit. tuh, kurang 5 menit. Jangan nanti ribut loh. Iya. Menurut kamu sendiri Jadi yang ceritanya sudah pokoknya sempat dia tak nonton undang ke sini pesannya karena udah saya nyampe nggak belum? diundang. Oh gitu. Enggak, ini masalah supaya dia merasa bersalah, tapi sebenarnya gojek karena saya juga nggak bisa datang kok. Om Wahyu sukanya menghukum. Jadi gini, jadi saya tuh gini, Mbak, ada teman saya tuh Mbak Prima ya. Oh iya, Mbak Prima. Mas, kamu datang ke ini, Man. Aku ora ngerti yo, aku ora ngerti apa-apa. Tapi kan jenengmu ono ning kono, Mas. Ayo ora penting, aku maksudnya nama saya itu nggak penting banget di situ. Sebenarnya nggak, saya nggak pengen juga gitu loh. Nama saya nggak pengen, tapi kalau ketidak diundang itu karena dia tahu saya banget gitu loh. Jadi saya tuh orangnya agak, sekarang saya sering update di sosmed ya. Jadi kenapa sih sebenarnya? Kenapa why? Jadi orang-orang itu ngerti timelineku. Jadi ketika aku upload fotoku ning omah ngono, banyak langsung mak burdul ngono gitu, Mbak. Ngono gitu. Di rumah sama tanaman-tanamannya gitu ya. Langsung mak burdul. Jadi, Mas, ini gimana Mas Pajang ini? Oh, aduh, itu kan. Jadi kalau ketika saya bekerja, saya upload itu bagian daripada pembentengan diri, Mbak. Biar nggak dibombardir gitu ya Mas Wahyu sama orang-orang. Harus datang ya. Ya udah, ini ngomong-ngomong ini masalahnya gini. Aku ini kan agak nggak fokus kan. Karena ini Ibu Suri ibu negara itu
yang titip telur sama rinso. Nah, setelah Domestik Indomaretnya tutup loh, Oke, karena iya, pandemi iya, ini Indomaret betul, tutup jam betul, 10 iya, gitu loh. Iya, jadi harus. Nah, kayaknya sesi dua kali ya. Kapan-kapan ya? Boleh. Kalian aja berdua, saya nggak usah Tuh gitu loh. kan, sama Ayu boleh Nggak sih, mau boleh. dikeroyok. Gimana? Janji nggak? Boleh, Janji boleh. nggak? Janji nggak? Janji deh. Janji, Insya Allah maksudnya, boleh. insya Allah, Boleh ya. Nanti Siap. kita cari waktu. Iya, Oh. cari bareng waktunya. kayak gitu. Nah, jadi aku makasih banget loh Mbak Almas sebagai pemilik tempat. Kok ya gelem nulungnya aku sih lah double dayungnya sekali mendayung 3 bulan terlampau itu ada Iya, Mbak Anissa. betul. Dan Mbak Anissa tadi aku tadi takut kok gelap Mas, aku takut, aku kan perempuan gitu. Tapi setelah masuk asik ya. Wah, itu berarti achievement Enggak bilang Gimana? aku perempuan ya ditambah-tambah gitu. Loh kan hiperbola dikit gitu loh. Pokoknya nanti Oh. message-nya jadi beda nih di Oh iya tangannya. siap. Enggak, tadi soalnya waktu di depan kan karena jalannya di sawah-sawah kan. Sebenarnya aku orang yang penakut gitu jadi aku waduh, ini Iya. kok jalannya Karena agak dia gelap ya di sawah gitu. dia ini penakut tapi dia pemeran film-film horor. horor. Bisa gitu ya, Mbak? Iya. Ya. Jadi kalau dia ada apa konsultasinya ke saya, lah ya kok apes tenan tuh aku. konsultasi horor Wih ra mistik diamplopi malah aku ya bareng iki wah kacau nih. kan. Oh, jadi Tahu udah sendiri ya kan? tetap Oh. ya. Dia ya udah. Yang Boleh penting waktunya cocok. yang penting waktunya cocok. Enggak, Waktunya cocok semuanya. biar nganu lah, biar asik lah. Jadi peran saya di sini nggak apa-apa lah jadi seorang yang seakan-akan begitu ya. Yang penting orang yang tahu saya akan tahu saya banget. Iya, Gitu. iya. Om Mas Wahyu banget deh. Om Wahyu ya, saya Oke. Om Wahyu. Oke. Ya wis aku tak tukun doksek Rorin Susik ya. Iya, Oke. oke. Alat ini diberesin sama teman-teman lah. Terima kasih Oh. sekali Iya. bisa ngobrol ya. Kalau mau sama lanjut ya Om biarin Wahyu. aja, sama aku tak Om pergi itu Wahyu. diterusin. Udah sih kita closing juga sekalian. Jangan. Oke. Saya juga habis ini mau ikut beli telur kayaknya. Itu saya juga deh masak Oke. sendiri. Iya, Oke, iya. thank you banget ya Mbak Oke, Nisa ya, terima Mbak kasih Almas ya, ya, Mas Yoyo, Mbak Almas ya. bye.